Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada bagian firman Tuhan yang amat sangat sulit kita mengerti. Dan salah satu yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian saat ini. Dan sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih berikan kepada kami dalam pikiran hati kami Roh Kudus, Roh hikmat, untuk mengerti firman Tuhan yang sekali ini amat sangat sulit kami pahami. Beri kami hati yang mengasihi Tuhan, ya kami dapat mengerti apa yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 11 ayat 5. Yohanes 11 ayat 5.
Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Amin. Saudara pemirsa, mengapa saya katakan tadi dari awal, saya sulit sekali mengerti firman Tuhan ini. Kenapa? Jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara dengar saya? Dalam bagian yang lain disebutkan bahwa Lazarus bersama dengan kedua kakaknya, Marta dan Maria, mengasihi Yesus. Kok bisa ya? Orang yang mengasihi Yesus dan dikasihi Yesus kok jatuh sakit? Kok kemudian meninggal? Sulit sekali mengerti. Itulah ucapan-ucapan kita ketika kita kehilangan orang yang kita cintai. Kami beberapa tahun yang lalu kehilangan anak angkat kami, putri angkat kami, yang sangat kami sayang. Mengapa? Kami hanya punya 2 anak, 1 anak kandung, namanya Dasalaku, 1 namanya Octavianus, dua-dua laki-laki, itu anak angkat. Dan kemudian Dasa ingin sekali punya adik perempuan. Kenallah kami dengan satu keluarga dekat dengan Batam sini. Dan kemudian tamat SD saya angkat menjadi anak saya. Dan kemudian tinggal di rumah kami sejak SD. Namanya Santi. Kemudian dia menikah, punya 2 anak. Anak yang kecil masih 3 bulan. Dan dia kemudian meninggal. Kita tidak tahu kenapa dia meninggal, tapi kemungkinan besar karena di daerah kami di sekitar sini, di pulau-pulau sekitar kami masih endemik malaria. Mungkin malaria itu langsung menyerang otaknya karena dia panas tinggi, menyerang otaknya, kemudian tidak sempat dibawa lari ke Batam sampai di rumah sakit, salah satu rumah sakit paling baik di Batam, kemudian dia meninggal di sana. Saya sangat tidak bisa mengerti. Dia anak angkat kami, sudah kami didik mengasihi Tuhan, sudah menikah, anaknya baru 3 bulan. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, anaknya masih umur 3 bulan Tuhan, anak yang kecil. Kenapa Tuhan panggil dia? Terus saya dengar suara Tuhan, saudara sekalian. Tuhan ngomong di telinga saya. Memangnya saya tidak tahu. Aduh, malu sekali saya di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal seperti ini kita harus tahu Tuhan pasti punya maksud baik. Sekarang cucu saya itu dua-duanya sudah di SD. Ya, satu baru mulai masuk SD, yang satu sudah kelas 3 SD. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua, mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, misalnya kita meninggal oleh orang yang kita cintai, kita meninggal oleh kepala keluarga, tulang punggung keluarga. Siapa? Tuhan yang lebih tahu. Kan ada nyanyiannya, Engkau yang lebih tahu bagaimana cara menolong hidupku. Engkau tahu semuanya Tuhan. Dan di balik semuanya ini terjadilah mujizat yang luar biasa, di mana Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan, yang kata Marta sudah busuk, dibangkitkan dengan mudah oleh Tuhan Yesus karena ia ingin menyatakan kemuliaannya
bahwa Yesus adalah pemenang atas apa? Yang tidak bisa diatasi manusia. Satu, namanya kuasa gelap. Dua, namanya dosa. Ketiga, namanya maut. Tentu tidak semua orang dibangkitkan Yesus, tetapi di sini dia menunjukkan otoritasnya bahwa dia berkuasa atas maut. Oleh sebab itu, ketika sudah sakit, ketika sudah mengalami hal-hal yang buruk, nampak buruk, sudah bangkrut, sudah terpuruk dalam hidup, sudah mengalami masalah yang berat dalam rumah tangga, ingat, Yesus mengatakan pasal 11 ayat 25 dan 26, ia mengatakan dirinya sebagai apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Ia berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati, tetapi sebaliknya juga ia berkuasa membangkitkan usahamu yang sudah mati, rumah tanggamu yang sudah mati cintanya, dia berkuasa membangkitkannya. Syaratnya cuma satu, bila engkau mengasihi Tuhan. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Hari ini kita tidak pernah rugi kalau kita mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah rugi kalau kita berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan bagi gerejanya. Engkau tidak pernah rugi, karena ketika engkau mengalami sesuatu yang nampak buruk di mata manusia atau nampak buruk secara duniawi ini, Tuhan ada di baliknya dan Dia ingin menolong saudara-saudara sekalian untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan engkau, sekali lagi saya mau katakan, engkau tidak pernah rugi mengasihi Tuhan. Engkau tidak pernah rugi berkorban untuk Tuhan. Engkau tidak pernah rugi mengikuti Dia sepanjang jalan hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau berkuasa untuk membangkitkan orang mati dan menghidupkan kembali semua usaha bisnis rumah tangga kami yang mengalami keterpurukan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, dan kami mau hidup sepanjang umur hidup kami mengasihi Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, dan mengabdikan hidup kami, nyawa kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.